Desa Batuan ini, Sila bisa bertanya bersama Bapak Suda sebagai Wakil Desa Adat Desa Batuan. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi. Di sini saya meminta waktunya selama beberapa menit ke depan Niki untuk bertanya seputar Pura Desa Puseh Desa Batuan Niki. Setelah melihat bangunan Pura Desa Puseh Batuan Niki, arsitektur pura ini memiliki nuansa yang cukup kuno dan unik nih Pak. Ya. Kira-kira bagaimana sejarah berdiri Pura Niki nggih? Mungkin secara umum bisa dijelaskan Pak. Terima kasih adik atas waktu. Sebelum lanjut, mari kita ucapkan sungkawa Om Swastiastu. Selamat datang adik dalam persembahan ini. Mohon maaf kami atas nama Krama Desa Adat Batuan yang mewakili sekaligus Juru Bendesa. Saya adalah selaku wakil Juru Bendesa Desa Adat Batuan. Nah, apa yang adik saya tanyakan tadi tentang sejarah Pura Puseh Desa Adat Batuan dengan adanya arsitektur tradisional yang memang khas, perlu kami sampaikan sejarah singkat secara umum. Pura Puseh Desa Adat Batuan sesuai dengan sejarah yang ada, yang kita warisi adalah merupakan warisan dari para raja-raja Bali kuno yang dari mulai dinasti Kesari Warmadewa, dari Raja pertama dan seterusnya. Kebetulan sesuai dengan prasasti yang ada di desa Pura Puseh Desa Adat Batuan yang ditulis Saka 944 atau tepatnya kalau tahun Masehi 1022 Masehi. Pura Puseh Desa Adat Batuan dinaungi oleh Raja Bali dinasti Warmadewa yang keempat, yaitu Sri Dharma Udayana Warmadewa yang kawin dengan putri dari Jawa Timur, yaitu Gunapriya Dharmapatni, yang beliau melahirkan 3 orang putra, yaitu yang putra pertama Sri Haji Airlangga yang beliau lalu ke Jawa Timur, dan itu yang kedua anak beliau adalah Sri Dharma Wangsa Wardana Marakata Stano Tunggadewa, itu adalah raja anak yang kedua, yang ketiga adalah anak wungsu. Nah, sesuai dengan prasasti yang ada di Pura Puseh Desa Adat Batuan yang termuat dalam Saka 944 atau 26 Desember 1022, yang membuat prasasti Batuan adalah Sri Raja Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkajo Stano Tunggadewa. Beliaulah yang membuat prasasti Baturan yang diwarisi oleh Krama Desa Adat Batuan sampai hari ini, dan memang itu disakralkan, dipingitkan, dan memang itu tetap dirayakan hari sucinya, yaitu yang bertepatan dengan turunnya ilmu pengetahuan, yaitu Hari Raya Saraswati. Nah, itu perayaan prasasti yang diwarisi oleh raja yang kelima, yaitu kembali ke Sri Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkajo Stano Tunggadewa. Beliaulah yang membuat prasasti Baturan yang menjadi sungsungan masyarakat Batuan secara umum. Nah, itu sekilas tentang Pura Puseh Desa Adat Batuan. Berdirinya kisaran di Saka 944 sesuai dengan prasasti. Kalau namun puranya itu jauh lebih awal ada ketimbang prasasti disuratkan oleh raja. Itu kira-kira secara singkat kenapa Pura Puseh Desa Adat Batuan ini menjadi peninggalan kuno, karena umurnya sudah ribuan tahun yang lalu. Ya. Berarti yang melatar belakangi pura ini bisa dibilang karena ditulisnya sebuah prasasti. Betul, karena prasasti yang diwariskan oleh raja yang kelima, ya itulah yang menjadi keyakinan dan menjadi sungsungan masyarakat Desa Adat Batuan atau Desa Batuan secara keseluruhan. Ya. Pura-pura di Bali itu semestinya sudah ada, karena raja-raja Bali kuno itu sebenarnya beliau-beliau ini sudah membuat pura-pura yang ada di seluruh wilayah Bali. Nah, kebetulan ada tokoh spiritual dari Jawa Timur yang namanya Empu Kuturan.
itu memang diundang oleh Raja Bali dalam hal untuk penyempurnaan atau membenahi tatanan agama, adat istiadat, budaya, dan lain-lainnya. Nah, karena beliau ini memang bidangnya. Nah, kebetulan Empu Kuturan diminta oleh Raja untuk ke Bali, sekaligus diberikan tugas untuk menata tatanan yang ada di Bali. Nah, beliau waktu itu melihat di Bali karena banyak adanya sekte-sekte. Di antara sekte ada sekte Brahma, ada sekte Siwa, Pasupata, Bhairawa, banyak itu ada 9 sekte. Nah, itu beliau mengamati dalam perjalanan kehidupan di Bali itu, akhirnya di antara sektor-sektor ini, mohon maaf, semua artinya menonjolkan kelebihannya masing-masing gitu. Terjadilah apa istilahnya, ketidakharmonisan. Dengan terjadinya ketidakharmonisan, akhirnya beliau Empu Kuturan memang ditugaskan oleh Raja untuk menata. Makanya semua sektor itu dikumpulkan. Yang terkenal dengan Paruman Agung di Samuan 3. Maka di sana dikumpulkan semua sektor. Maka di Paruman di Samuan 3 muncul kesepakatan. Artinya semua sepakat untuk semua sektor ini menjadi lebur, makanya ditelurkan konsep paham Trimurti, adanya desa, pusah, dalam. Nah, mulai saat itu dengan beliau Empu Kuturan menata tatanan kehidupan masyarakat Bali zaman itu, dibuatkan konsep paham Trimurti, maka mulai adanya keharmonisan. Sebelumnya mungkin masing-masing menonjolkan egonya masing-masing gitulah. Nah, semenjak itu Empu Kuturan berjasa membuat konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya di tatanan pekraman, baik dari rumah tangga dan seterusnya, wajib membuat desa, pusah, dalam. Kalau di rumah warga, di kakak masing-masing, itu nama adanya yang disebut dengan pelinggih ke mulan. Makanya pakai rong 3 ya. Makanya itu manifestasinya diminiaturkan yang lebih kecil. Maka di sana sudah ada paham Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu jasa beliau. Termasuk ini pura pusah yang ada di Batuan. Kalau dulu waktu beliau mengkonsepkan ini, awalnya pertama beliau menciptakan sesuai dengan apa yang ada cerita dari orang-orang tua, dari tahun Sengkala yang ada. Maka pertama beliau Raja Bali itu membangun pura di wilayah belah tanah yang namanya Pura Yang Tiba. Menurut konsep Empu Kuturan, Pura Yang Tiba adalah sebagai manifestasinya pemerlina, yaitu Dewa Siwa. Nah, selanjutnya untuk melengkapi konsep Trimurti, makanya di Ganggangan Cangi itu dibuatkan pura lagi satu sebagai pemujaan Brahma, maka disebut desa. Selanjutnya untuk melengkapi konsep Trimurti, tibalah di Batuan membuat pura pusah yang manifestasinya sebagai Wisnu pemelihara. Makanya dulu sesuai dengan wilayah raja ini, beliau dulu yang menguasai. Belum ada seperti sekarang ada pemekaran yang namanya desa Batuan Kaler, desa Batuan dan lain sebagainya. Memang di prasasti tercantum wilayah Raja Bali zaman itu. Makanya kembali ke konsep Trimurti, itulah dibuatkan konsep Brahma, Wisnu, Siwa, desa, pusah, dalam. Nah, perkembangan akhirnya karena secara adat di Cangi atau Ganggangan atau di Sakah ini sudah pisah tatanan adatnya, maka di Batuan dibuatkan pelengkap daripada Trimurti,
ada pura desa di sana. Ada pura dalam gitu. Makanya sekarang desa adat Batuan secara otonom wilayahnya sudah menyempit. Kalau dulu mungkin luas, karena sudah mengalami pemisahan, akhirnya seginilah yang ada sekarang gitu. Nah itu mungkin dari filosofi kaitan dengan adanya pura-pura di Bali. Pura Pusah yang ada di sini memang awalnya perjalanannya memang dari perjalanan Raja Bali zaman dulu gitu ya. Setelah melihat bagian dalam pura niki bisa dilihat ada beberapa pelinggih dan arca-arca yang bisa terbilang unik dan pelinggih tersebut bisa dikatakan berbeda dari pura Pusah yang biasanya ada di Pulau Bali. Mungkin boleh dijelaskan mengapa bisa seperti itu nih Pak? Terima kasih Adik. Kaitan dengan tatanan atau struktur pelinggih yang ada di pura-pura manapun di Bali secara umum ya. Pertama, kalau kaitan dengan di wilayah Pura Pusah, Desa Batuan ini, pokok inti daripada pelinggih itu memang sudah ada pakem sesuai dengan keputusan Parisada yang menjadi pokok-pokok. Karena kalau di Pura Pusah siapa yang disungsung atau dipuja itu menjadi pokok, dan itu yang lainnya adalah merupakan bagian pengembangan daripada areal pariangan pura yang bersangkutan. Misalnya ada pelinggih penyarikan, penglurah dan lain sebagainya. Yang pokok adalah pelinggih yang kita stanakan adalah Betara Pusah. Dalam hal ini adalah Betara Wisnu. Kalau di Pura Pusah sesuai dengan keyakinan umat Hindu yang dalam konsep Trimurti atau Tripurusa, yaitu ada Pura Pusah, Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalam. Kalau Pura Desa adalah kita stanakan Dewa Brahma, kalau di Pura Pusah adalah kita stanakan Betara Wisnu, kalau di dalam kita stanakan Betara Siwa. Nah, kaitan dengan struktur pelinggih yang ada di pura dimanapun itu di Bali, berarti ada perbedaannya sesuai dengan masing-masing pura tersebut. Tapi yang jelas pokok daripada pelinggih itu sudah baku sesuai dengan stana masing-masing. Kalau di yang Tiang bilang tadi, kalau di Pusah berarti kita menstanakan Dewa Wisnu, gitu ya. Berarti lebih ke keyakinan dan stana dari pura masing-masing. Iya. Yang jelas pertama pokok pelinggih pokok yang ada di pura, siapa yang akan distanakan, dewa siapa yang akan kita yakini itu sebagai lead pokok daripada pura yang bersangkutan, gitu ya. Setelah saya lihat di bagian Nika Pak, itu terdapat sebuah balai atau bale yang menyimpan peninggalan berupa fragmen peninggalan sejarah. Kira-kira bagaimana asal-usul dari fragmen-fragmen tersebut nih Pak? Nah, untuk balai yang ada wantilan di sebelah itu memang betul, karena apa yang kami bilang tadi, karena Pura Pusah ini adalah merupakan peninggalan zaman kuno, yaitu sejarah kuno, sesuai dengan apa yang kami bilang tadi, sesuai dengan isi prasasti 1000 tahun yang lalu. Itu memang ada peninggalan kuno yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Makanya gapura yang ada di Pura Pusah Desa Adat Batuan ini berada dilindungi oleh undang-undang yang kami sebutkan tadi. Nah, kaitan dengan fragmen atau ornamen yang ada di wantilan itu memang betul, karena dulu ini merupakan peninggalan kuno. Mungkin karena ada situasi dan kondisi bencana dan lain sebagainya, gapura yang dibuat oleh para pendahulu kita dulu mungkin mengalami bencana, maka menjadi kehancuran. Nah, ornamen, fragmen-fragmen yang masih ada itu kita kumpulkan di Balai Wantilan.
Satu ada yang berupa kayu dengan ornamennya. Dan itu yang kedua ada yang batu-batu. Itu merupakan komponen daripada peninggalan bangunan 1000 tahun yang lalu. Nah itu. Ya. Berarti berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya bisa menghasilkan fragmen-fragmen sejarah. Iya betul, karena itu yang ada ribuan tahun yang kita warisi sampai hari ini, dan itu memang berkat jasa para raja Bali zaman dulu, dan kita selaku masyarakat penerus memang merasa sangat berutang kepada beliau, karena beliau lah mewarisi apa yang kita nikmat hari ini, gitu ya. Ya. Saya dengar di pura ini dilaksanakan beberapa tradisi nih, Pak. Tradisi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Apa saja tradisi-tradisi nikah nih, Pak? Kalau tradisi-tradisi yang kita laksanakan dan kita yakini sampai hari ini sesuai dengan isi prasasti itu memang termuat. Kalau di dalam prasasti Baturan sebenarnya seni-seni itu sudah tersurat di sana. Memang para pengelisir, para pendahulu kita itu memang dari dulu memang sudah pintar-pintar. Karena buktinya di prasasti ada seni lukis, seni tari, seni gamel, datu yang ahli bidang seruling, termasuk di dalam prasasti disurat oleh raja bahwa di Batuan dulu itu sudah ada pelawak, sudah termuat di sana, sudah ada orang yang ahli membuat terowongan untuk saluran air, untuk irigasi, itu sudah ada di sana, termasuk kekidung, geguritan, itu semua ada di dalam prasasti yang memang kita waris sampai hari ini. Itu memang luar biasa. Memang orang-orang Batuan zaman dulu memang sebenarnya sudah pintar-pintar, para pengelisir kita. Mohon maaf, ini memang luar biasa. Makanya generasi muda sekarang bagaimana caranya untuk melestarikan dan mengembangkan biar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, biar tidak stagnan. Itu ya. Kalau tradisi dari segi seni ke apa saja, ya, Pak? Kalau tradisi seni yang menjadi penunjukan di Batuan itu setiap ada piodalan. Kebetulan piodalan di pura ini jatuhnya adalah Sabtu Kliwon Uku Wariga. Kebetulan tanggal 10 Desember ini bertepatan dengan hari piodalan di Pura Desa dan Pura Pusah bersamaan. Nah, mengenai seni yang menjadi warisan kita, pertama ada tari gambuh, datu kedua ada tari topeng, yang ketiga ada tari wayang wong, termasuk di Batuan ini ada tari genggong, datu yang menjadi pertunjukan sehari-hari kaitan dengan keyakinan masyarakat Batuan, yaitu ada namanya tari sutri. Itu tiap hari malam, kalau sesuai dengan perjalanan sasih keyakinan agama Hindu, berarti dari sasih kase sampai terakhir ada 12 sasih, berarti mulai sasih ke-6 ini memang itu sasih kering. Nah, itu menurut mitos orang-orang tua, kalau memang sudah saatnya sasih ke-6 mulai, berarti kalau zaman dulu, mohon maaf tanda kutip, karena mungkin situasinya agak serem dan lain sebagainya, dianalogikan ke sana, maka dibuat hiburan tarian sutri untuk menghibur biar tidak kita ketakutan. Datu sorenya ada hiburan gocekan untuk menghiburlah biar kita tidak ketakutan. Itu memang tradisi tarian yang memang menjadi ritual untuk keyakinan masyarakat Batuan. Itu dipentaskan setiap mulai sasih kelima sampai upacara ngembak geni. Nah, itu prosesinya kurang lebih
5 jam, 5 bulan rentang waktu prosesi adanya seni ritual atau tarian yang menjadi keyakinan masyarakat Batuan. Ya. Bisa dibilang banyak berarti ada tradisi-tradisi tarian yang ditampilkan pada Pura Pusah niki ya Pak, Ya, ada. dari zaman dahulu. Ya. Setelah sekian lama kita diam di sini, bisa Ya. dilihat ada banyak wisatawan yang datang. Itu apa setiap hari seperti ini nggak Pak? Atau mungkin ada hari atau bulan tertentu di mana wisatawan tersebut berkunjung ke pura ini? Untuk pariwisata, untuk diketahui, memang kita waris dari dulu. Mungkin di era tahun 80-an itu sebenarnya sudah ada turis ke sini, karena mungkin beliau dulu banyak orang asing yang memang menggeluti bidang budaya. Dia sudah berniat atau berkeinginan dan memang tertarik untuk menjelajahi Batuan. Apa sih sebenarnya ada di Batuan? Makanya yang saya bilang tadi, karena di Batuan itu dari dulu memang sudah ada pusatnya seni. Makanya orang luar tuh banyak tertarik, apakah dia belajar melukis, belajar menari, belajar menggambar. Nah, untuk pariwisata yang kebetulan berkunjung ke Batuan, orang-orang barat dulu ada di Batuan, mungkin informasi itu juga bagian dari untuk menginformasikan kepada masyarakat mancanegara. Makanya bermunculan orang-orang pariwisata itu berkeinginan berkunjung ke Batuan, khususnya ke Pura Pusah. Nah, yang unik di pura ini adalah satu, karena ada peninggalan gapura kuno, sesuaian prasasti. Yang kedua, struktur bangunan memang masih kuno, tidak kena pengaruh era sekarang. Makanya termasuk unik dia, karena nuansa yang kita promosikan itu adalah pariwisata religi dan budaya. Nah, itu salah satu kenapa turis mancanegara sangat berminat dan memang sangat tertarik, karena mungkin dia melihat dari keunikan itu mungkin tidak ada di daerah lain gitu. Kan masing-masing daerah pariwisata beda-beda gininya, ada menonjolkan pantainya. Kalau kita di sini adalah pariwisata religi dan budaya. Ya. Cukup jelas nih Pak, di mana pariwisata ini sudah ada sejak dulu dan apa yang menjadi daya tarik dari wisata tersebut, yaitu struktur dari pura ini dan budaya tersebut. Ya, sangat itu yang mungkin itu dah kenapa dia tertarik mengunjungi Pura Pusah Desa Adat Batuan. Ya, itu yang kami bilang tadi, karena ada keunikan khusus gitu. Mungkin dia tidak menemukan di tempat lain gitu. Iya. Cukup jelas sudah ini penjelasannya Pak. Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan untuk sekarang. Ya. Sukses semua atas waktunya gitu Pak. Terima kasih ya. Sir, I'm here to ask you, how do you feel when you enter this temple? We feel great. I think this is one of the most beautiful temple I ever been. It's very famous in Bari, and the architecture is awesome, beautiful. I heard like it's more than 1,000 years old. So this is amazing. Amazing. I must say that it is amazing, and I feel a vibe inside me when I enter into this temple like this. Very good. It gives me a feeling of a kind of a belongingness. I'm going into the temple and all that. Thank you very much. Dress is also so colorful and so nice. We love this. We love this. So, how do you feel about this temple? I'm mesmerized with the architecture, the way you have managed all those things. We have so many temples in India, but the maintenance of the temple and everything is
is amazing. This is one point. Another point is, see, we have a very big connection between Bali and India. I can see the culture, similarity of culture, similarity of religion, practice, everything that is being done. And I'm being mesmerized the way you practice, the way you are not affected by the external world, the way you are upkeeping your culture. I am very much impressed, and I would spread the news to the world. So, you find any similar tradition or architecture in this temple with the temple in India, or it is different? No, we have a similar thing. The tradition is similar. Even there are some temples of South India, it is similar. The way you do the offerings, it is similar. So we have a similar Hindu culture who worship, deity, and the same kind of gods. It is similar, but I'm talking about the maintenance of this. So although I think this is the medieval temple of medieval time, and the upkeeping of the temples, it is very good. There are only few temples in India which has maintained its quality, but I appreciate a lot the way it is done.